Bab 1665. 300.000 pasukan berkumpul. Suara ini sangat lantang, menyebar ke setiap sudut rumah leluhur keluarga Andersen. Semua orang dikejutkan oleh suara keras itu. Semua keluar dari rumah leluhur Andersen. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tersentak. Karena bagian luar rumah leluhur keluarga Andersen padat dengan prajurit tentara. Tidak terlihat batas ujung. Melihat bendera berkibar satu demi satu, semua orang dapat mengenali bahwa ini adalah 100.000 Brigade Besi Kunlun. Di samping mereka adalah tentara Asura Nicholas Mitchell, dan tentara Greatwall Prianinel. Green Dragon, Kirin, White Tiger, 18 penunggang dewa, pasukan terlarang Dirgot, pasukan arwah, tentara langit, tentara bumi, tentara bara, tentara raka. Wajah-wajah yang familiar, jiwa lelaki yang berkobar. Dulunya mereka mengikuti Dewa Perang Kunlun untuk membasmi musuh. Namun era telah berubah. Setelah era bela diri datang, tentara modern ini semuanya telah ditinggalkan. Hanya sedikit yang masih mengingatnya. Mereka semua menghilang dari pandangan publik. Padahal mereka adalah pasukan yang tidak terkalahkan. Tapi sekarang negara ini dalam krisis. Mereka berdiri kembali, bahkan di hadapan para master bela diri yang kuat. Mereka bersikukuh untuk pergi berperang. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama, bertumpah darah dan berkorban demi Neslandia. Mengejutkan, semua orang di Anhemia dikejutkan oleh pasukan tentara di depan mereka. 300.000 pasukan tentara memohon Adipati Agung untuk keluar melindungi Neslandia dan memukul mundur musuh. 300.000 pasukan berlutut dan berteriak serempak. Saat ini Neslandia mengandalkan master bela diri sebagai pasukan utama. Terutama para pemimpin yang merupakan master mahatinggi jagat 4 dan 5. Mereka benar-benar diabaikan. Keberadaan mereka hanya dianggap sebagai metode serangan lautan manusia. Tapi mereka tetap ingin bertempur. Setiap 30 prajurit dipimpin oleh seorang jenderal. Mereka memilih Nathan. Dalam hati mereka, dia akan selalu menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Mendengar suara gemuruh, semua orang di keluarga Andersen hampir tercengang. Ini. Saat ini, Nathan berjalan keluar perlahan. Serempak 300.000 pasukan bersorak. James dan Amanda keduanya terkejut. Pada saat ini, tubuh Nathan seperti bersinar. Orang biasa yang sangat menyilaukan. Nathan memandangi kerumunan dan berkata sambil mencibir, "Siapa bilang aku Nathan Clark tidak berani ikut perang? Ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu. Dengarkan perintahku." Semua berdiri. Teriak Nathan. Gerak. 300.000 pasukan tentara berdiri bersama. Semua orang memandang Nathan dengan mata berapi-api. Beberapa prajurit tidak bisa menahan tangis ketika mengingat adegan berdarah saat dulu. Akhirnya suatu hari, mereka bisa bertarung berdampingan dengan Nathan kembali. Mulai sekarang, kembalikan status Kamerat Nathan Clark sebagai Adipati Agung. Pimpin Brigade Besi Kunlun untuk segera membantu garda depan. Prajurit Fradron juga segera datang untuk menyampaikan perintah. Bahkan jika Nathan adalah orang biasa, kemampuannya untuk menjadi jenderal dan memimpin perang tidak ada duanya di seluruh Neslandia. Oleh karena itu, prajurit Fradron buru-buru meminta Nathan untuk memimpin pasukan melawan master bela diri dengan metode pertempuran modern. Mencoba membuka dunia baru. Saudara-saudaraku, musuh kita lebih kuat dari sebelumnya. Apa kalian takut? Tanya Nathan. Tidak takut. Yang menjawabnya adalah suara-suara yang kokoh. Seluruh prajurit menganggap kematian sebagai rumah. Mulai sekarang, kamu bukan lagi ayah dari siapapun, atau putra siapapun. Kalian adalah prajurit Neslandia. Yang harus kalian lakukan adalah melawan penjajah. Nathan meraung dengan marah. Lawan. 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 Dengarkan perintahku. Segera berangkat. Nathan memberi perintah. 300.000 pasukan tentara berangkat bersama. Bab 1666. Jiwa pemberani. Jalanan Anhemia penuh dengan prajurit yang berbaris terburu-buru. Masyarakat mengibarkan bendera dan berseru. Bendera-bendera naga Neslandia merah dikibarkan di segala penjuru kota. Kalian pergilah dengan tenang untuk membunuh musuh. Di belakang masih ada kami. Kami akan menunggu hari di mana kalian menang. Neslandia harus menang. Neslandia harus menang. Orang-orang berteriak.
Mata mereka berkaca-kaca. Para prajurit juga menggema. Neslandia harus menang. Neslandia harus menang. Semua orang bersatu seperti terikat dengan tali. Membentuk kekuatan yang dahsyat. Titik titik titik. Nathan melirik semuanya. Dan hatinya bergejolak. Tentara dan rakyat bersatu. Apa Neslandia punya alasan untuk kalah? Berjuang demi orang-orang ini sangat berharga. Nathan memimpin 300.000 prajurit ke garis depan membantu di perbatasan selatan. Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu, tim latihan rahasia Nathan juga dikeluarkan. Tidak hanya itu, Nathan juga memerintahkan Kaisar Suidan untuk mengumpulkan semua kekuatan dari 4 wangsa dan para kekuatan tersembunyi untuk dikomando dirinya. Dengan cara ini, Nathan memiliki 400.000 pasukan di tangannya. Meski kebanyakan dari mereka adalah prajurit modern, tapi setiap dari mereka memiliki senjata. Jika taktik yang digunakan benar, mereka dapat membunuh master. Nathan Clark terlihat sangat gagah. Bukan. Dia tetaplah dewa perang Kunlun yang dulu. Titik titik titik. Ada orang yang berdecak kagum. Pandangan mereka terhadap Nathan juga banyak berubah. Terutama Mulan dan lainnya. Hehe. Bercanda. Kelihatannya kekuatan menggebu-gebu. Sebenarnya hanya tumpukan umpan meriam. Saat ini zaman telah banyak berubah. Semua musuh adalah master maha tinggi. Para prajurit ini yang mencapai master tingkat maha guru bahkan hanya beberapa saja. Ketika tiba di medan perang, mereka akan menjadi umpan meriam. Fungsi terbesar dari 300.000 orang ini adalah mengulur waktu. Lagi pula untuk membunuh 300.000 orang membutuhkan banyak waktu. Terus terang saja, orang-orang ini hanya pergi untuk mati. Sungguh sangat menyedihkan. 300.000 orang akan segera tiada. Hais. Sadi dan yang lain berbicara dengan kejam. Tapi di antara semua orang yang mendengar tidak ada satupun yang membantah. Karena ucapan mereka benar. Sekarang adalah zaman para master bela diri yang berkuasa. Terutama master maha tinggi yang terlalu menakutkan. Menjadikan tubuh sebagai meriam. Memusnahkan semua hanya dengan sekali mengangkat tangan dan kaki. Para prajurit modern ini hanya akan pergi untuk mati. James menghela nafas dan berkata, bahkan jika pergi untuk mati, menantu laki-lakiku mati dalam pertempuran. Itu sudah cukup. Amanda juga mengangkat kepalanya dengan bangga. Inilah menantunya. Nana harus berbangga untuk ayahmu. Dia berbisik. Dibandingkan dengan Nathan, orang seperti Sadi adalah pengecut. Mereka berhenti berbicara, tetapi diam-diam bersembunyi ke samping. Zaman sekarang kekurangan jiwa pemberani. Walau seluruh musuh adalah master maha tinggi, dan kita semua hanyalah orang biasa. Kita akan menunjukkan keberanian kita. Kita akan melawannya. Hidup dan mati hanya sebentar. Jika tidak terima tinggal hajar. Bahkan jika mati harus dengan berani. Titik titik titik. Saat ini, sebagian besar orang merasa kagum terhadap Nathan dan 300.000 prajurit biasa. James dan yang lain diam-diam berdoa agar Nathan dan yang lain bisa kembali. Nana, Kirana dan yang lain semuanya dilindungi oleh Zamaris. Dengan begitu, Nathan sama sekali tidak khawatir. Dia bisa berperang dengan lepas. Musuh, mimpi burukmu akan datang. Mata Nathan memancarkan tatapan membunuh yang pekat. Nathan memimpin 400.000 pasukan untuk segera membantu garis pertahanan di wilayah Laut Selatan. Namun, dalam perjalanan, mereka dihentikan oleh sekelompok pasukan. Semuanya siap bertarung. Bersambung.